Hai Nur, gimana kabar kamu? Baik kan? Udah lama ya kita nggak ketemu. Hmm, karena pandemi ini kita jadi bisa ketemu deh. Jadi coba bisa video call. Oh iya, aku mau minta tolong kamu boleh? Aku punya tugas nih buat ngejelasin gimana sih tujuan pembelajaran itu, tapi aku kurang paham. Kalau aku baca di buku, bahasanya agak rumit. Mungkin kalau kamu jelasin, aku bisa lebih paham. Boleh ya minta tolong buat jelasin? Halo Fatih, boleh banget loh. Ya udah, kalau gitu aku jelasin ya komponen tujuan dalam pembelajaran. Cam dan David E. Kapel menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Menurut Harry Ellington, bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Sementara itu, menurut Umar Hamalik menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi yang mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, tetapi semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Yang menarik untuk digarisbawahi yaitu, dari pemikiran Cam dan David E. Kapel, bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogyanya dibuat secara tertulis atau written plan. Dalam Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran atau standar untuk mengukur prestasi belajar siswa. Selanjutnya, W. James Popham dan Eva L. Baker pada tahun 2005 menegaskan bahwa seorang guru profesional harus merumuskan tujuan pembelajarannya dalam bentuk perilaku siswa yang dapat diukur, yaitu menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh siswa setelah mengikuti pelajaran. Berbicara tentang perilaku siswa sebagai tujuan belajar, saat ini para ahli pada umumnya sepakat untuk menggunakan pemikiran dari Bloom sebagai tujuan pembelajaran. Bloom mengklasifikasikan perilaku individu ke dalam 3 ranah atau kawasan, yaitu yang pertama, kawasan kognitif atau kawasan berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir. Di dalamnya mencakup pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, penguraian atau analisis, memadukan sintesis, dan penilaian atau evaluation. Yang kedua, kawasan afektif, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Di dalamnya mencakup ada penerimaan atau receiving atau attending, ada sambutan atau responding, penilaian atau valuing, perorganisasian atau organization, dan karakterisasi atau characterization. Dan yang ketiga, ada kawasan psikomotor, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot atau neuron muscular system, dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari kesiapan atau set, peniruan atau imitation, membiasakan atau habitual, menyesuaikan atau adaptation, dan menciptakan atau origination. Taksonomi ini merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajarannya. Dalam sebuah perencanaan pembelajaran tertulis atau written plan atau RPP, untuk merumuskan tujuan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa langkah kaidah atau kriteria tertentu. W. James Popham dan Eva L. Baker menyarankan 2 kriteria yang harus dipenuhi dalam memilih tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, preferensi nilai guru, yaitu cara pandang dan keyakinan guru mengenai apa yang penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa, serta bagaimana cara membelajarkannya. Yang kedua, analisis taksonomi perilaku sebagaimana dikemukakan oleh Bloom di atas. Dengan menganalisis taksonomi perilaku ini,
Guru akan dapat menentukan dan menitik beratkan bentuk dan jenis pembelajaran yang akan dikembangkan. Apakah seorang guru hendak menitik beratkan pada pembelajaran kognitif, afektif, ataukah psikomotor? Menurut Umar Hamalik, bahwa komponen-komponen yang harus terkandung dalam tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, ada perilaku terminal, yang kedua kondisi-kondisi dan standar ukuran. Hal senada yang dikemukakan oleh Becker dalam Hamzah B. Uno pada tahun 2008 bahwa tujuan pembelajaran sebaiknya mencakup 3 komponen utama, yaitu yang pertama, menyatakan apa yang seharusnya dapat dikerjakan siswa selama belajar dan kemampuan apa yang harus dikuasainya pada akhir pembelajaran. Yang kedua, perlu dinyatakan pada kondisi dan hambatan yang ada pada saat mendemonstrasikan perilaku tersebut. Dan yang ketiga, perlu ada petunjuk yang jelas tentang standar penampilan minimum yang dapat diterima. Telah dikemukakan di atas bahwa tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas. Dalam hal ini, Hamzah B. Uno menekankan pentingnya penguasaan guru tentang tata bahasa. Karena dari rumusan tujuan pembelajaran itulah dapat tergambarkan konsep dan proses berpikir guru yang bersangkutan dalam menemukan idenya tentang pembelajaran. Pada bagian lain, Hamzah B. Uno pada tahun 2008 mengemukakan tentang teknis penyusunan tujuan pembelajaran dalam format ABCD. A. Audience atau petatar, siswa, mahasiswa, murid, dan sasaran didik lainnya. B. Behavior atau perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. C. Condition, persyaratan yang harus dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Dan yang D atau degree, yaitu tingkat penampilan yang dapat diterima. Nah, sekarang aku mau jelasin nih, gimana sih perumusan ABCD yang benar? Kamu tolong simak baik-baik ya. Setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah tentang pencemaran udara, siswa dapat menentukan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara paling sedikit 3 jenis gas. Nah, contoh rumusan tadi udah mengandung unsur ABCD nih. Kamu bisa tahu nggak yang mana aja unsur ABCD-nya? Ayo. Oke, kalau gitu aku jelasin lagi ya. Tolong simak baik-baik. Setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah tentang pencemaran udara adalah C, yaitu condition. Siswa adalah A, audience. Dapat menentukan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara adalah B, behavior. Paling sedikit 3 jenis gas, yaitu degree. Selain unsur ABCD, untuk melengkapi pemahaman tentang tujuan pembelajaran ini, rumusan tujuan pembelajaran juga harus mengacu pada prinsip SMART. SMART adalah specific, measurable, achievable, relevant atau realistic, dan timely atau time bound. Spesifik berarti tujuan pembelajaran harus jelas, yaitu hanya mengandung satu kata kerja operasional. Measurable menekankan pada pentingnya kriteria yang digunakan untuk mengukur besarnya kemajuan yang dibuat dalam mencapai target. Achievable berarti target harus realistis dan dapat dicapai. Target tidak boleh dibuat terlalu mudah, tapi juga tidak boleh dibuat terlalu sulit, sehingga terasa mustahil untuk dicapai. Relevance atau realistik. Relevance atau realistik memiliki arti memiliki tujuan pembelajaran yang tepat dan berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang terakhir ada timely atau time bound. Timely atau time bound menekankan pada pentingnya penempatan tujuan dengan kerangka waktu, yakni memberikan batas waktu pencapaian tujuan yang jelas. Nah, seperti itu nih penjelasan komponen tujuan pembelajaran. Gimana menurut kamu? Apa kamu udah ngerti sekarang? Makasih banyak ya Nur atas penjelasannya. Wah, aku bisa jadi lebih paham nih daripada baca di buku karena penjelasan kamu udah dimengerti. Makasih ya, berkat kamu aku jadi gak susah ngerjain tugas. Hehehe. Kalau gitu sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah Fatih. Semoga kamu lancar ngerjain tugasnya ya. Sampai jumpa. Sehat-sehat terus. Bye.